2246, Name Summer Mountain. Preferences. Daftar isi. Settings. Hantu roh pedang menunjukkan senyum dan berkata, Tuan, budak tua itu tidak mengenali tuan-tuan kota Fuliu, tetapi hanya mengikutinya atas perintah kaisar. Harta memiliki roh, meskipun budak tua itu hanya roh alat, tapi dia memilih sendiri. Kekuatan tuannya masih ada, meskipun Xia Ruofei tidak setuju. Roh pedang telah mengambil inisiatif untuk menyebut Xia Ruofei sebagai Tuan, jelas pikirannya telah diambil. Roh pedang berhenti sejenak, dan kemudian melanjutkan, Tuan, Anda menyelamatkan budak tua dari kesulitan, dan kebaikannya sebanding dengan membangun kembali. Hanya ketika Tuan melayani hidupnya, kami dapat mengungkapkan rasa terima kasih kami. Xia Ruofei melihat hantu roh pedang, dan berkata dengan senyum tipis, Senior tua, Anda benar-benar tidak perlu melakukan ini. Kekuatan saya sangat rendah, itu hanya nas Chainsaw, tetapi Anda adalah senjata ajaib yang ditempa. Petik 2. Roh pedang berkata dengan senyum masam, pahlawan tidak menyebutkan keberanian masa lalu. Tuan, budak tua telah banyak menderita dari kejadian ini, dan sekarang kekuatan Epi tidak ada. Dengan peningkatan kekuatan budak lama juga perlahan pulih. Kami hanya saling melengkapi. Jika tidak ada kecelakaan, budak lama dapat menemani tuannya setidaknya ke tingkat kekuatan. Bahkan jika tuannya dipromosikan menjadi kekuatan kaisar, dia belum memanfaatkan situasi untuk saat ini, budak tua itu hampir tidak bisa melakukannya. Kata-kata Sword Spirit sangat rendah hati. Faktanya, Xia Ruofei tahu bahwa bahkan jika vitalitas Sword Spirit rusak parah, itu bukan sesuatu yang bisa dikendarai oleh seorang kultivator jiwa baru lahir. Sword Spirit bersedia mengakuinya sebagai master, tetapi masih ada pembayaran kembali rasa terima kasih. Sword Spirit melanjutkan, Tuan, sebenarnya, budak tua itu masih memiliki beberapa keegoisan. Di satu sisi, Tuan, Anda sangat berbakat, dan Anda juga memiliki senjata ajaib-ajaib di dalam gua. Jelas, Anda adalah orang dengan keberuntungan besar. Jika budak tua mengikuti Anda juga dapat memilikinya. Lebih banyak ruang untuk perbaikan, di sisi lain, jurang di bawah istana kaisar adalah jadi. Jika budak tua tetap di sini, bahkan selama ribuan tahun, miliknya kekuatannya tidak akan pulih sepenuhnya, dan dia bahkan mungkin terus melemah dan akhirnya sendirian, mati, jadi. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, ini bukan masalah. Jika saya bisa melarikan diri dari jurang maut, saya pasti akan membawa Anda keluar. Anda ingin tinggal di istana kaisar untuk pulih perlahan, atau terus mengikuti Liu Sanfeng. Anda juga tahu bahwa Liu Sanfeng kemungkinan besar akan diteleportasi kali ini, dan saya pikir jika kita kembali ke istana kaisar, kemungkinan besar kita akan bertemu dengannya. Roh pedang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, budak tua itu telah mengambil keputusan. Jika tuannya tidak setuju, maka budak tua itu tidak punya pilihan selain berhenti. Setelah pedang roh mengatakan ini, tanpa menunggu Xia Ruofei merespons, hantu tubuh roh primordial mulai sedikit bergetar, dan hantu lelaki tua berambut putih itu juga menunjukkan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Xia Ruofei tidak punya waktu untuk menghentikannya, dan dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan roh pedang. Dia tidak berani bertindak gegabah, tetapi dia masih menggunakan kekuatan ruang yang tak terlihat untuk membangun penghalang di sekitar pedang. Hantu tubuh primordial roh kapan saja, Xia Ruofei tidak akan ceroboh dan tidak akan mudah mempercayai siapapun. Hantu tubuh roh primordial roh pedang bergetar, dan sepotong besar tiba-tiba terpotong, meskipun gambar hantu tidak kekurangan lengan atau kaki, itu jelas lebih tipis. Dan massa tubuh divine primordial yang dia bagi, hanya setengah menggantung, bentuknya terus berubah, dan setelah beberapa saat, segel tubuh divine primordial murni terbentuk, dan aura di atasnya samar-samar mengungkapkan aura misterius. Wajah Xia Ruofei sedikit berubah ketika dia melihatnya. Pada saat ini, dia sudah menebak maksud dari roh pedang, karena segel jenis ini dicatat di banyak buku latihan, dan itu hanya dihasilkan ketika roh alat secara aktif mengenali tuannya. Hanya saja Xia Ruofei melihatnya untuk pertama kalinya, jadi dia tidak melihat bahwa roh pedang pada awalnya begitu menentukan, dan memisahkan bagian besar dari tubuh Yuan Shen yang sangat tipis untuk membentuk segel. Xia Ruofei awalnya di bumi, dan hanya ada segelintir harta magis dengan roh alat yang dia temui. Tentu saja, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengalami proses pengakuan aktif roh alat dari tuannya. Roh pedang berkata dengan susah payah, Tuan, tolong juga masukkan segel ke lautan pengetahuan sesegera mungkin.
Proses mengidentifikasi tuan tidak dapat diubah. Jika tuannya menolak, segel akan segera hilang, dan budak lama juga akan mendapat serangan balasan yang kuat. Dalam keadaan budak lama saat ini, setelah mendapat serangan balasan, itu tidak akan pernah menjadi fisiologis. Xia Ruofei menatap roh itu dengan tatapan yang rumit, dan menghela nafas dan berkata, "Mengapa kamu begitu bermasalah?" Sword Spirit menyeringai dan berkata, "Budak tua memiliki mata yang sangat akurat untuk orang-orang. Dan standar untuk menemukan seorang master juga sangat tinggi." Saat itu, Liu Sanfeng sangat berbakat, tetapi budak tua itu masih memandang rendah dia. Budak tua merasa bahwa tuannya harus layak diikuti. Budak tua itu dalam kondisi yang sangat buruk sekarang, segelnya tidak akan bertahan lama, tolong buat keputusan awal. Xia Ruofei menggelengkan kepalanya tanpa daya, roh pedang itu sangat bertekad, apalagi yang bisa dia lakukan. Apakah Anda benar-benar menyaksikan roh pedang jatuh karena serangan balik? Alasan mengapa dia tidak mau menerima roh pedang adalah karena dia masih merasa bahwa dia seharusnya tidak menerima bantuan sebagai balasannya, dan dia juga benar-benar merasa bahwa kekuatannya terlalu kecil untuk menjadi harta karun seperti Epi. Tapi sekarang roh pedang telah memotong retretnya, Xia Ruofei secara alami tidak akan munafik. Bagaimanapun, bisa mendapatkan Epi, senjata ajaib yang ditempa oleh Kaisar sendiri dan memiliki roh pedang, tentu saja bukan hal yang buruk bagi Xia Ruofei. Xia Ruofei tidak lagi ragu-ragu, dan dengan sedikit gerakan pikirannya, dia melonggarkan belenggu kekuatan aturan ruang, menyerap segel secara langsung, dan kemudian memasukkannya ke dalam lautan pengetahuan tanpa ragu-ragu. Dia bukannya tanpa tindakan pencegahan, terutama karena keadaan roh pedang saat ini sudah sangat buruk, bahkan jika ada yang salah dengan segel ini, lautan kesadaran Xia Ruofei yang marah pasti akan mampu menahan dampaknya. Terlebih lagi, dia telah melihat catatan yang relevan dari buku kultivasi, dan tahu bahwa ini adalah langkah normal bagi roh artefak untuk mengambil inisiatif untuk mengenali tuannya. Benar saja, setelah Fayin memasuki lautan kesadaran, ia segera bergabung dengan tubuh spiritual Xia Ruofei, hampir tanpa penundaan. Pada saat itu, Xia Ruofei tiba-tiba merasa terhubung dengan roh dan roh pedang, dan hubungan roh semacam ini didominasi oleh Xia Ruofei, bahkan jika dia hanya membutuhkan pemikiran, dia dapat membunuh roh pedang secara langsung. Jelas, roh pedang benar-benar tulus untuk mengenali tuannya kali ini, dan tidak ada sedikit pun yang rumit di dalamnya. Ketika segel diintegrasikan ke dalam tubuh spiritual Xia Ruofei, roh pedang juga secara alami merasakannya, dia membungkuk dalam-dalam kepada Xia Ruofei dan berkata dengan hormat, "Budak tua melihat." "Tuan," Xia Ruofei tentu saja sangat senang. Pedang berat itu dibuat oleh Kaisar Qingping sendiri. Dalam hal tingkat senjata ajaib, itu mungkin lebih tinggi dari gulungan gambar spiritual. Hanya saja tidak ada perbandingan antara senjata ajaib pedang dan senjata ajaib gua. Gulungan gambar spiritual secara alami adalah jenis yang lebih langka. Selain itu, setidaknya pada tahap ini, kekhususan gulungan gambar spiritual akan membantu Xia Ruofei lebih dari pedang. Selain itu, karena roh pedang terluka parah, dan kekuatan Xia Ruofei sendiri tidak mencukupi, di bawah kendalinya, Epi bahkan mungkin tidak dapat mengerahkan kekuatan 10% dari masa lalu. Tapi bagaimanapun juga, Epi adalah senjata sihir dengan grade yang sangat tinggi dan memiliki artefak, bahkan gulungan gambar roh pun tidak memiliki artefak. Setidaknya Xia Ruofei belum menemukan keberadaan roh pedang, jadi Xia Ruofei juga secara alami memberikan penghormatan paling mendasar pada roh pedang. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Kamu tidak harus memanggilku tuan di masa depan, panggil saja aku nak." "Ngomong-ngomong, kamu telah dilahirkan selama bertahun-tahun, apakah kamu punya nama?" Roh pedang berkata dengan hormat, "Laporkan kepada putranya, budak tua itu tidak pernah punya nama, tolong minta putranya untuk memberinya nama." Xia Ruofei berkata, "Jangan menyebut dirimu budak tua di masa depan, aku tidak terbiasa. Kamu bisa menyebut dirimu, bawahan, orang tua, atau orang tua, toh, jangan menyebut dirimu pelayan." "Ya," roh pedang menjawab dengan hormat. Xia Ruofei merenung, "Aku harus memberimu nama. Ada begitu banyak roh pedang di dunia, aku tidak bisa memanggilmu roh pedang secara langsung." "Tuan, tolong beri saya nama Anda." Jianling berkata dengan sedikit membungkuk. Xia Ruofei memikirkannya, boneka di ruang peta spiritual, dipimpin oleh Xia Qing, semua mengikuti nama keluarganya Xia, atau roh pedang ini juga bermarga Xia. Memikirkan hal ini, dia secara tidak sadar memikirkan sebuah nama, Xia Jian,
dia tidak bisa menahan tawa, nama ini secara alami tidak bagus, terlalu tidak menyenangkan. Apa yang tidak baik untuk menyebutnya, itu harus disebut putus asa. Xia Ruofei merenung lama sebelum dia berkata, nama keluarga saya Xia. Karena Anda mengenali saya sebagai tuannya, maka nama keluarga Anda juga Xia. Pedang yang berat itu seberat gunung, jadi Anda bisa menyebutnya Xia San di masa depan. Apa pendapatmu tentang nama ini? Meskipun Xia San juga terganggu oleh homonim, menuruni gunung selalu lebih baik daripada putus asa. Xia Ruofei tidak dapat memikirkan nama baik lainnya dengan tergesa-gesa, dan nama itu hanyalah simbol, praktisi harus bebas dan mudah, jangan terlalu kaku hal-hal ini. Roh Pedang berkata dengan gembira, nama yang bagus. Tuan muda, bawahanku akan dipanggil Xia San di masa depan. Terima kasih nak karena telah memberiku nama. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, kondisi Anda saat ini agak buruk, haruskah Anda kembali ke Epi untuk berkultivasi perlahan atau tidak? Lingkungan di dalam Epi memiliki beberapa bantuan untuk pemulihan bawahan. Jika putranya setuju, bawahan secara alami ingin kembali ke Epi. Roh Pedang Xia San berkata dengan hormat. Xia Ruofei mengangguk, langsung melepaskan penahan ruang pada Roh Pedang Xia San dan Epi, dan berkata, kalau begitu kamu bisa kembali ke Epi. Ngomong-ngomong, bisakah Epi ini disimpan di dalam tubuh, atau setidaknya mengubahnya? Ukurannya baik-baik saja, bahkan jika pedang sebesar itu dapat disimpan di harta ajaib gua, itu akan selalu sedikit merepotkan untuk digunakan. Roh Pedang menunjukkan sedikit rasa malu dan berkata, Tuan muda, bawahan Anda berada dalam kondisi yang sangat buruk sekarang. Saya khawatir Anda tidak akan dapat memulihkan vitalitas di masa depan, dan Anda akan dapat mengendalikan Epi dengan harmonis. Roh Pedang telah ditelan oleh sisa jiwa naga hitam selama ribuan tahun. Perasan kekuatan tak terlihat di ruang angkasa telah kehilangan banyak tubuh primordial. Selain itu, segel kondensasi dan pengakuan tuannya telah juga merusak tubuh primordial lagi. Tidak buruk untuk mengatakan bahwa dia hampir tidak bisa mempertahankannya tanpa menghilang, dan sulit baginya untuk mengendalikan pedang yang berat dengan lancar. Faktanya, Xia Ruofei hanya bertanya dengan santai. Bagaimanapun, dia tidak bisa menggunakan Epi untuk saat ini, jadi dia langsung meletakkan Epi di ruang peta spiritual, yang tidak akan memengaruhi tindakannya. Karena itu, Xia Ruofei berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu kita akan membicarakannya di masa depan. Kemudian, Xia Ruofei bertanya dengan santai, ngomong-ngomong, situasimu seharusnya menjadi milik Yuan Shen, kan? Apakah ada cara untuk mempercepat pemulihan? Sword Spirit berkata dengan senyum masam, Tuan, bawahan ini memang dirusak oleh Primordial Spirit. Sebagai Sword Spirit, bawahannya adalah tubuh Primordial Spirit murni, dan kerugiannya secara alami adalah Primordial Spirit, dan cedera Primordial Spirit adalah yang paling sulit, hal yang harus dipulihkan, terutama luka serius dari bawahan, jika itu adalah pembudidaya roh primordial manusia biasa. Saya khawatir akan sulit untuk mempertahankannya dan roh primordial akan menghilang, namun, lingkungan di senjata ajaib gua ini putranya baik, meskipun energi spiritual sangat penting bagi roh primordial. Bantuan pemulihan tidak terlalu bagus, tetapi di lingkungan seperti itu dengan energi spiritual yang kuat, kecepatan pemulihan bawahan juga dapat dipercepat. Petik 2. Yah, Xia Ruofei mengangguk, dan kemudian bertanya, apakah tidak ada cara yang lebih cepat? Sword Spirit berkata, jika Anda dapat menemukan harta surga dan bumi untuk memberi makan Yuan Shen, kecepatan pemulihan dapat sangat ditingkatkan. Namun, harta yang bermanfaat bagi Yuan Shen sudah langka, belum lagi situasinya, bawahan, saya khawatir banyak harta akan dikonsumsi, efeknya sangat terbatas jika jumlahnya kecil, dan harta semacam ini sangat berharga, lebih baik tidak menggunakannya. Hati Xia Ruofei bergerak sedikit, harta Yuan Shen yang menghangatkan. Dia tiba-tiba memikirkan Soul Jade Essence. Dengan berpikir, dia langsung menelan bidak catur yang terbuat dari Soul Jade Spirit, menampilkannya di depan Sword Spirit Xia San, dan bertanya, bagaimana dengan Soul Jade Spirit? Bisakah itu membantumu mempercepat pemulihanmu? Meskipun gambar hantu pedang roh Xia San sudah sangat tipis, setelah melihat jiwa Giok Essence, dia tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Harta ini sangat berharga, tidak perlu bagi Anda untuk menyia-nyiakannya pada bawahan Anda. Selain itu, bagian kecil dari Soul Jade Essence ini mungkin tidak cukup bagi bawahanmu untuk pulih sepenuhnya. Pada saat ini, sisa jiwa naga hitam yang masih disegel di sebelahnya bahkan merasakan aura esensi giok jiwa,
dan dia tidak bisa menahan diri untuk menggeliat dengan gila. Jelas, Soul Jade Essence memiliki daya tarik yang fatal bagi tubuh roh primordial. Hanya saja jiwa sisa naga hitam telah diblokir oleh transmisi kekuatan mental Xia Ruofei, jadi Xia Ruofei tidak tahu apa yang dia katakan sama sekali. Xia Ruofei benar-benar menyegel sisa jiwa naga hitam, dan bahkan jejak esensi giok jiwa tidak ingin bocor padanya. Kemudian, Xia Ruofei mengambil kembali bidak catur giok jiwa. Meskipun pedang roh Xiasan menolak, tetapi sebagai tubuh roh primordial, dan tubuh roh primordial yang sangat perlu dipelihara setelah terluka, bagaimana dia bisa menahan godaan Soul Jade Essence? Jadi ketika dia melihat bahwa Xia Ruofei benar-benar mengambil kembali esensi giok jiwa, dia tidak bisa menahan perasaan kosong. Dengan jentikan tangan Xia Ruofei, bidak catur Soul Jade Essence menghilang, dan langsung kembali ke ruang kecil yang dibangun oleh Xia Ruofei di Sun Haijing untuk menyimpan Soul Jade Essence. Pada saat yang sama, dia langsung menelan sepotong catur esensi giok jiwa seukuran cakram gerindra, melemparkannya langsung ke depan roh pedang Xiasan, dan bertanya sambil tersenyum, "Xiasan, bagaimana dengan bidak ini? Esensi giok jiwa, cukup, tidak cukup bagimu untuk pulih dari cederamu." Pedang roh Xiasan jatuh ke dalam keadaan lamban ketika dia melihat kepingan jiwa giok esens seukuran cakram gerindra. Dalam persepsinya, bagaimana mungkin sesuatu seperti Soul Jade Essence sebesar cakram gerindra? Menurut unit pengukuran di bumi, harta yang sangat berharga adalah tentang gram. Xia Ruofei baru saja mengeluarkan bidak catur giok jiwa kecil yang sangat mengejutkannya, dan dia masih sangat dalam hatinya tergerak, karena dia merasa bahwa ini mungkin adalah Soul Jade Essence yang didapat Xia Ruofei secara kebetulan, dan hanya ada bagian seperti itu, Xia Ruofei mengeluarkannya untuk digunakan tanpa ragu-ragu, dan dia secara alami sangat tersentuh. Apa yang tidak saya duga adalah bahwa sepotong kecil Soul Jade Essence hanyalah makanan pembuka, dan pesta sebenarnya masih akan datang. Pedang roh Xiasan sekali lagi menyegarkan pemahamannya tentang tuan barunya. "Xiasan," Xia Ruofei mengingatkan, "Xiasan, roh pedang, kembali ke akal sehatnya sekarang," dan keterkejutan di wajahnya tidak berkurang, dan dia dengan cepat berkata, "Tuan, Anda, bagaimana Anda bisa memiliki jiwa yang begitu besar? Esensi batu giok." Begitu roh pedang bersemangat, dia bahkan melupakan instruksi Xia Ruofei, dan menyebut Xia Ruofei sebagai Tuan. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Apakah Anda mengatakan bahwa ini sudah cukup? Jika tidak cukup, masih ada lagi." Setelah selesai berbicara, pikiran Xia Ruofei bergerak, dan dia langsung memindahkan sepotong besar Soul Jade Essence. Pedang roh Xiasan melambaikan tangannya lagi dan lagi dengan ketakutan, dan berkata, "Terlalu banyak. Terlalu banyak, Tuan Muda, bagian sebesar itu tidak dapat digunakan oleh bawahannya, dan bahkan, tidak sepersepuluh pun darinya, cukup." Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Kalau begitu kamu bisa menggunakannya. Jangan selamatkan aku." Xia Ruofei tidak mengabaikan betapa berharganya Soul Jade Essence, tetapi dia juga sangat mementingkan roh pedang Xiasan. Bagaimanapun, Epi adalah senjata ajaib yang dibuat oleh Kaisar sendiri, dan biksu veteran Liu Sanfeng, sang master kota Fuliu, telah menggunakannya sejak lama. Epi sudah cukup untuk menggambarkan betapa berharganya Epi. Selain itu, roh pedang Xiasan telah mengenali tuannya, dan tidak mungkin mengkhianati Xia Ruofei dalam kehidupan ini dan kehidupan ini. Bahkan jika Xia Ruofei jatuh, roh pedang Xiasan kemungkinan akan terluka parah, atau bahkan jatuh di waktu yang sama. Dengan ikatan yang begitu kuat, dan jika Epi dapat mengembalikan kekuatan sebelumnya, itu pasti akan memberi Xia Ruofei dorongan besar, jadi Xia Ruofei secara alami tidak akan pelit dengan Soul Jade, selama itu bermanfaat untuk pemulihan, Epi, dia pasti sangat murah hati. Tidak peduli seberapa berharganya harta itu, tidak ada gunanya membuangnya ke tempat penyimpanan, hanya jika digunakan di tempat yang tepat, itu benar-benar dapat mengeluarkan nilai harta itu. "Terima kasih banyak, Nak." Roh pedang Xiasan membungkuk ke tanah dengan wajah bersyukur, "Bawahanku bertekad untuk menghancurkan tubuh mereka untuk membalas kebaikan anak." Xia Ruofei melambaikan tangannya dan bertanya dengan santai, "Ngomong-ngomong, dengan bantuan Soul Jade Spirit, kecepatan pemulihanmu harus banyak ditingkatkan." Sword Spirit Xiasan berkata dengan bersemangat, "Ya, Tuan Muda, dengan sepotong besar Soul Jade Essence, kecepatan pemulihan bawahan setidaknya bisa 2 kali lipat. Selain itu,
Bawahan yakin bahwa bahaya tersembunyi dari kerusakan berat pada Yuanshan akan sepenuhnya hilang, dieliminasi. Bawahan akan pulih. Setelah itu, mungkin akan lebih baik. Tapi, berbicara tentang ini, Xiasan mengubah topik pembicaraan lagi dan berkata, Tuan Muda, hilangnya roh primordial bawahan sangat serius, dan bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada 1/100, bahkan dengan bantuan dari esensi giok jiwa, bawahan ingin sepenuhnya pulih, diperkirakan akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun. Meskipun esensi giok jiwa sangat berharga, kecepatan penyerapan bawahan terbatas, ini. Saya khawatir itu tidak akan terburu-buru dalam jangka pendek. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Anda akan fokus pada pemulihan selama sisa waktu. Tidak ada keadaan khusus. Saya tidak akan menggunakan pedang berat dengan mudah. Semuanya tergantung pada pemulihan Anda. Terima kasih, Tuan Muda. Roh pedang Xiasan berkata dengan penuh rasa terima kasih, dan kemudian dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Muda. Sejauh yang bawahan saya tahu, esensi giok jiwa ini sangat langka, mengapa Tuan Muda memiliki begitu banyak jiwa? Jade esensis, kain wol, Xia Ruofei tertawa dan berkata, ini kebetulan. Sebenarnya, saya sudah lama tidak mendapatkan Soul Jade Essensis ini, hanya beberapa hari yang lalu. Soul Jade Essensis ini diperoleh di Kingping Realm. Alam Kingping, roh pedang Xiasan membuka mulutnya dengan terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, memang ada beberapa tempat di alam Kingping yang menghasilkan esensi giok jiwa, tetapi kapan akan ada produksi sebesar itu? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu apakah Anda mengerti. Ada padang rumput dalam perjalanan ke Fuliucheng, ada pohon cemara Longya di sana, ada tambang giok jiwa di daerah itu, giok jiwa ini milik saya, esensi diperoleh dari sana. Longya Bai, roh pedang Xiasan menunjukkan sedikit keraguan, tetapi segera memikirkan lokasi kata Xia Ruofei. Dia berkata dengan terkejut, sepertinya ada tambang giok jiwa di sana, tapi itu bukan bonanza. Ketika Kaisar menguasai dunia Kingping, dia bahkan tidak punya banyak milikku. Haha, Xia Ruofei berkata, diperkirakan tersembunyi lebih dalam. Saya dapat yakin bahwa kalsedon jiwa telah diproduksi di dunia spiritual, dan bahkan memiliki kebijaksanaan spiritual. Selain itu, dunia spiritual telah runtuh. Sudah puluhan ribu tahun. Dalam waktu yang lama, dunia Kingping hampir menjadi tempat yang mati, dan hampir tidak ada aktivitas biksu, jadi setelah sekian lama, tambang giok jiwa secara alami tumbuh banyak. Petik 2. Jianling Xiasan berkata, Tuan Muda benar-benar diberkati. Jika tidak, bahkan jika ada gunung harta karun yang tersembunyi di bawah tanah, itu tidak akan mudah ditemukan. Para pembudidaya lingsu yang disebutkan oleh tuannya masuk batch. Banyak orang belum pernah melihat mereka mendapatkan Soul Jade Essence dalam jumlah besar. Keberuntunganku bagus. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, sebenarnya, ketika keberuntunganku adalah yang terbaik, kamu berinisiatif untuk mengenali tuannya. Dengan pedang yang berat ini, latihanku di masa depan akan jauh lebih lancar. Berapa banyak Soul Jade apakah ini? Semangatnya tidak ada bandingannya. Xia Ruofei tidak menyembunyikan cintanya pada Epi sama sekali, dan Xiasan, sang roh pedang, secara alami tersanjung, dan dengan cepat dan penuh hormat menyatakan kesetiaannya kepada Xia Ruofei. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu mengatakannya jika kamu sopan. Xiasan, kamu harus pergi ke Epi dan pulih dari lukamu. Ngomong-ngomong, bagaimana cara menggunakan esensi giok jiwa ini? Pedang roh Xiasan berkata, dalam keadaan normal, pertama-tama Anda harus mengatur formasi untuk mencegah napas giok jiwa melarikan diri. Bagaimanapun, harta yang sangat berharga adalah pemborosan besar untuk melepaskan sedikit napas. Tapi Anda memiliki harta ajaib ini di dalam gua, nak. Tidak perlu merepotkan, bawahan melihat nafas introvert dari esensi giok jiwa ini, seharusnya Tuan yang secara langsung menahan mereka semua dengan kekuatan aturan ruang. Xia Ruofei memang membuka ruang kecil khusus untuk menyimpan esensi giok jiwa, jadi tentu saja tidak ada masalah keluarnya udara. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk dan berkata, ya. Sword Spirit Xiasan berkata, Tuan Muda, Anda hanya perlu menutupi bagian Soul Jade Essence ini dengan kekuatan aturan ruang untuk mencegah auranya keluar, dan kemudian letakkan Epi di Soul Jade Essence, dan bawahan Anda akan menjadi mampu menyerap Soul Jade Essence setiap saat. Nafas jiwa untuk memelihara Yuanshan. Sederhana sekali, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu bisa masuk ke Epi sekarang.
Pedang roh Siasan mengangguk dan berkata, oke. Namun, nak, pemulihan bawahanmu tidak terburu-buru. Kamu harus menginterogasi sisa jiwa naga hitam terlebih dahulu. Kami sekarang terjebak di jedi dan ingin pergi dengan lancar. Di jurang ini, mereka yang membutuhkan informasi dari sisa naga hitam harus mengetahui tempat ini dengan sangat baik. Dan bawahannya telah terjerat dengan sisa naga hitam ini selama puluhan ribu tahun, dan dia mengenalnya dengan sangat baik. Jika dia berani melakukannya berbaring di depan putranya, bawahanmu pasti bisa mengetahuinya. Xia Ruofei merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, oke. Kamu masuk epi dulu, dan aku akan menginterogasi sisa naga hitam di sini. Kamu bisa menyerap esensi Sol Jade sambil mendengarkan, dan kamu tidak akan menunda. Ya, roh pedang Siasan menjawab dengan hormat. Pria tua berambut putih yang berubah dari tubuh roh primordial langsung berubah menjadi gumpalan asap biru dan masuk ke epi. Meskipun roh pedang terluka parah, segera setelah dia menetap di epi, Xia Ruofei segera merasa bahwa epi tampaknya memiliki aura cerdas secara tiba-tiba. Xia Ruofei mengambil sepotong Sol Jade Essence kembali ke ruang kecil yang disimpan secara khusus, meninggalkan sepotong Sol Jade Essence seukuran cakram gerindra, dan kemudian dengan sedikit gerakan pikirannya, kekuatan tak terlihat dari ruang menyerap pedang yang berat dan melayang, dengan mantap. Dia menempatkan epi di atas Sol Jade Essence, dan kemudian kekuatan tak terlihat dari ruang-ruang ini menutupinya lagi, membungkus epi dan Sol Jade Essence bersama-sama untuk memastikan tidak ada nafas yang bocor. Tentu saja, Xia Ruofei secara khusus meninggalkan saluran untuk transmisi kekuatan spiritual, dan itu tidak mempengaruhi roh pedang Siasan untuk melihatnya menginterogasi sisa jiwa naga hitam. Sword Spirit Siasan berkata, Tuan Muda, nafas Sol Jade Essence adalah suplemen yang bagus untuk tubuh roh primordial. Bawahanku merasa sangat baik sekarang. Suaranya tampak sedikit bergetar, seperti seorang alkoholik yang meminum anggur tua sekaligus. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, senang membantumu. Kamu menyerapnya perlahan, kami tidak terburu-buru. Setelah selesai berbicara, Xia Ruofei mengalihkan perhatiannya ke sisa jiwa naga hitam yang masih dilarang. Ketika Sol Jade Spirit muncul barusan, jiwa naga hitam yang tersisa sangat bersemangat. Xia Ruofei hanya membuatnya mati dengan kekuatan aturan, dan sekarang dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu cakar pun. Pikiran Xia Ruofei bergerak, dan dia langsung menangkap jiwa sisa naga hitam di depannya, dan pada saat yang sama melepaskan belenggu aturan itu. Di ruang peta spiritual ini, jiwa naga hitam yang tersisa sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Xia Ruofei. Bahkan jika kekuatan mentalnya jauh lebih kuat daripada Xia Ruofei di masa jayanya, di ruang peta spiritual, Xia Ruofei hanya membutuhkan berpikir untuk menekannya sampai mati. Terlebih lagi, jiwa naga hitam yang tersisa sudah sekarat setelah disiksa barusan, bahkan jika kekuatan ruang tidak digunakan, Xia Ruofei pasti akan menghadapinya. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak memasang perlindungan sama sekali. Dan sisa naga hitam jelas menyadari situasinya saat ini, kehilangan bantuan pedang yang berat, dan berada di halaman rumah Xia Ruofei. Dia tidak bisa mengguncang lawan sama sekali, jadi dia tidak berani memikirkannya, perlawanan. Segera setelah pengekangan Xia Ruofei pada jiwa naga hitam yang tersisa dihilangkan, dia segera berubah menjadi pria berpakaian hitam yang menjulang. Xia Ruofei tidak tahu apakah gambar pria berbaju hitam itu adalah penampilan naga hitam yang berubah menjadi bentuk manusia, atau gambar dari sisa jiwa yang dia sukai. Bagaimanapun, dia pikir itu celaka. Terutama ketika jiwa naga hitam yang tersisa kehilangan kendali, ia segera menunjukkan ekspresi yang sangat tersanjung dan berkata kepada Xia Ruofei, leluhur kecil. Leluhur kecil, si kecil salah, si kecil tidak berani lagi. Anda kasihan pada si kecil yang malang, jangan menyiksaku lagi. Xia Ruofei menyaksikan dari pinggir lapangan, mengagumi penampilan pria ini. The Black Dragon Remnant Soul kemudian melihat Sol Jade Essence, yang perlahan diserap oleh Sword Spirit Siasan, dan berkata, leluhur kecil, ini. Bisakah Sol Jade Essence ini, hehe. Berikan si kecil poin juga. Nah, tidak perlu banyak, sedikit saja, si kecil benar-benar akan menghilang sekarang, dan jika saya tidak menambahkan sedikit energi, saya khawatir saya tidak tahan dia. Sisa naga hitam berkata dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya. Xia Ruofei melihatnya dan terdiam beberapa saat. Meskipun Anda hanya jiwa yang tersisa, Anda adalah naga yang mulia, bukan? Apakah benar-benar pantas bersikap kasar? Namun,
Xia Ruofei juga tahu bahwa kinerja jiwa sisa naga hitam saat ini mungkin telah dipalsukan. Untuk keluarga naga yang bahkan Kaisar Qingping tidak dapat menanganinya sendiri, bahkan jika itu hanya jiwa yang tersisa, Xia Ruofei tidak akan pernah berani ceroboh. Orang tua ini bahkan tidak tahu bahwa dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan dia telah menghabiskan puluhan ribu tahun di dalam epi. Jika dia tidak memiliki masalah dengan IQ dan EQ, dia pasti telah berkultivasi menjadi orang tua, rubah, jadi dia tidak boleh melihat ke permukaan. Sisa naga hitam tampil rajin untuk waktu yang lama, melihat Xia Ruofei tidak menanggapi, dia tidak bisa menahan senyum malu, menatap Xia Ruofei dengan penuh semangat. Xia Ruofei menunjukkan senyum tipis pada saat ini, dan berkata, ingin mendapatkan esensi giok jiwa. Ya, Anda baru saja melihatnya. Saya mungkin tidak memiliki banyak hal lain, tetapi esensi giok jiwa masih relatif berlimpah. Tapi, itu tergantung performanya. Si kecil harus bekerja keras. Jiwa sisa Heilong segera menunjukkan tatapan yang sangat tersanjung, dan berkata, apa yang kamu butuhkan? Si kecil harus melakukan yang terbaik untuk melayani. Xia Ruofei tidak berkomitmen, melirik sisa jiwa naga hitam, dan bertanya, kalau begitu, ceritakan situasimu dulu. Xia San baru saja mengatakan bahwa kamu adalah sisa naga hitam. Apakah informasi ini benar? Xia San, jiwa sisa Heilong sedikit bingung. Ini adalah roh pedang yang sebenarnya. Xia Ruofei berkata, kamu telah terjerat selama puluhan ribu tahun, dan kamu belum membunuhnya, tetapi sekarang dia benar-benar ingin membunuhmu. Kamu harus menebak betapa mendesaknya dia untuk membunuh kamu. Ketika Xia Ruofei mengatakan ini, roh pedang Xia San tampaknya bekerja sama dengan Xia Ruofei, dan juga mengendalikan pedang berat itu untuk sedikit gemetar, dan bahkan menunjukkan sedikit niat membunuh. Jiwa sisa naga hitam benar-benar rapuh saat ini, Epi bergetar ringan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah ketakutan, dan kemudian berkata dengan ketakutan yang tersisa, sedikit mengerti. Sedikit mengerti, apa yang kamu lakukan? Ingin tahu? Si kecil. Kamu harus tahu segalanya dan mengatakan semuanya. Jangan pernah berani menyembunyikan apapun. Xia Ruofei melihat sisa jiwa naga hitam dan bertanya, kalau begitu katakan padaku dulu, bagaimana kamu bisa lolos dari segel, dan bagaimana kamu memasuki susunan teleportasi dan lari ke Fuliu Cheng. Heilong Remnant Soul berkata tanpa ragu-ragu, faktanya, aku dan Jian, bahwa Xia San telah mengatakannya, yaitu, orang tua Qingping. Kaisar menebas alam Qingping dengan satu pedang, karena getaran seluruh alam mengarah ke segel jurang. Ada kelonggaran singkat, dan saya mengambil kesempatan untuk memisahkan sinar jiwa yang tersisa dan melarikan diri dari bawah. Kecuali untuk penindasan segel, formasi lain yang diatur oleh Kaisar Qingping tidak memiliki mempengaruhi saya, jadi saya hanya melarikan diri ke teleportasi. Hall, lalu pergi ke Fuliu Cheng, dan bersembunyi di sarkofagus di pintu keluar teleportasi, mengambil keuntungan dari kesempatan bahwa Xia San tertidur di pedang berat tanpa pertahanan apapun, dia menekannya dalam satu gerakan. Xia Ruofei tampak acuh tak acuh dan terus bertanya, lalu apa tujuan Anda ketika Anda memisahkan jiwa yang tersisa dan melarikan diri? Itu pasti bukan untuk memperebutkan kendali Epi, dan tidak akan tidur untuk sementara waktu di luar. 10.000 tahun, jiwa sisa naga hitam memutar matanya beberapa kali, dan berkata, tujuan utamanya tentu saja untuk melarikan diri dari segel. Pertama-tama pisahkan sinar jiwa sisa di luar. Anda dapat melakukan banyak hal, ketika saatnya tiba, bagian dalam dan luar harus digabungkan, dan peluang keberhasilannya akan bagus. Jauh lebih besar. Petik 2. Lalu mengapa kamu memilih untuk berteleportasi ke kota Fuliu? Xia Ruofei terus bertanya, rangkaian teleportasi besar di aula teleportasi dapat diteleportasi ke kota manapun. Sisa naga hitam berkata tanpa ragu-ragu, lagi pula, aku tidak menyesuaikan susunan teleportasi pada saat itu, kota mana yang akan diteleportasi adalah sama bagiku. Jadi, alasan mengapa susunan teleportasi akhirnya diteleportasi ke kota Fuliu mungkin karena arah teleportasi digunakan terakhir kali. Ketika saatnya tiba, tujuannya adalah Fuliu Cheng, jadi saya menyusul. Ini juga karena Xia San tidak beruntung. Petik 2. Xia Ruofei mengalihkan perhatiannya ke pedang berat pada esensi giok jiwa. Xia San di Epi juga merasakan sesuatu, dan berkata langsung, Tuan Muda, bawahan tidak dapat menilai kebenaran tentang sisa jiwa naga hitam. Meskipun ada beberapa hal yang telah dia ceritakan kepada bawahannya selama ini,
tahun, tetapi bawahannya tidak dapat mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada jaminan bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Kecuali itu adalah apa yang telah kita alami bersama di EPI selama puluhan ribu tahun di masa depan, bawahan dapat sepenuhnya menilai keasliannya, dan sisanya mungkin. Rekomendasi, mengejar buku sangat mudah digunakan, unduh di sini dan Anda dapat mencobanya, kan? Xia Ruofei mengangguk, mengetahui bahwa apa yang dikatakan Xia San masuk akal. Jiwa sisa naga hitam ini sama liciknya dengan rubah pada pandangan pertama, memang sulit untuk menilai apakah yang dia katakan itu benar atau salah. Tapi pertanyaannya juga ada di sini. Yang benar-benar perlu ditanyakan Xia Ruofei adalah tentang situasi jurang ini dan naga raksasa di dalam gua. Tujuan utamanya adalah melarikan diri dari jedi ini dengan aman, dan situasi ini hanya dikuasai oleh naga hitam itu sendiri, dan Xia San memiliki yang paling banyak. Artinya, dia dapat memberi Xia Ruofei referensi berdasarkan pemahamannya tentang sisa jiwa naga hitam, tetapi keakuratannya tidak dapat dijamin. Ini membuat Xia Ruofei sedikit malu. Sekarang tampaknya jiwa sisa naga hitam sangat kooperatif, dapat dikatakan bahwa dia dapat menjawab pertanyaan apapun, dan sepertinya dia masih tahu segalanya, tetapi Xia Ruofei tidak dapat menjamin bahwa jiwa sisa naga hitam tidak akan menyembunyikan kunci, informasi, atau dalam beberapa hal sengaja menyesatkan diri sendiri dan menggali lubang untuk diri sendiri. Xia Ruofei melihat jiwa naga hitam yang tersisa lagi, dan berkata dalam hatinya, apakah Anda ingin menyiksanya sebentar? Biarkan dia tidak berani memiliki pikiran yang lebih hati-hati di dalam hatinya, dan kemudian bertanya. Jiwa sisa naga hitam tidak tahu mengapa Xia Ruofei tiba-tiba berhenti berbicara. Sekarang melihat Xia Ruofei menatapnya, dia dengan cepat menunjukkan senyum menyanjung kepada Xia Ruofei. Jika dia tahu apa yang dipikirkan Xia Ruofei sekarang, saya khawatir dia tidak akan bisa tertawa. Secara alami sangat sederhana bagi Xia Ruofei untuk menyiksa jiwa naga hitam yang tersisa, dan itu pasti dapat membuatnya bertahan hidup dan mati. Tetapi apakah penyiksaan ini akan efektif? Xia Ruofei masih memiliki tanda tanya di dalam hatinya. Bagaimanapun, goblin tua semacam ini yang telah ada selama puluhan ribu tahun mungkin sangat tangguh sehingga Xia Ruofei tidak dapat membayangkannya. Terlebih lagi, meskipun ini hanya sisa jiwa, dewanya sangat kuat sehingga jika Xia Ruofei mendongak sekarang, lehernya akan dipelintir. Keberadaan yang kuat seperti itu pasti sangat tangguh, dan dia takut dengan cara penyiksaan. Dia tidak efektif sama sekali, tetapi malah meningkatkan kebenciannya. Pada saat itu, jiwa sisa naga hitam berpura-pura disiksa, dan dengan sengaja mengungkapkan sedikit lebih banyak informasi penting. Jika Xia Ruofei mempercayainya, konsekuensinya akan lebih serius. Xia Ruofei memandang sisa-sisa naga hitam dengan sedikit malu, tetapi tidak bisa memikirkan cara yang baik untuk sementara waktu, yang membuatnya sedikit kesal. Melihat Xia Ruofei, sisa naga hitam menatapnya lagi, dan merasa sedikit berbulu tanpa alasan, dan dengan cepat berkata dengan datar, apalagi yang ingin Anda ketahui, tanyakan saja. Jaminan kecil tidak akan pernah menyembunyikan apapun, dan saya akan pasti mengembalikannya. Katakan semua yang saya tahu. Xia Ruofei merenung sejenak dan bertanya, apa rencana awal Anda? Mengapa Anda sementara mengubah rencana Anda setelah mengetahui bahwa senjata ajaib Dongtian saya memiliki nafas Kaisar Kingping? Sisa naga hitam berkata dengan cepat, awalnya, Xiao ingin bersembunyi di EPI terlebih dahulu dan mencari kesempatan untuk kembali menyelamatkan dewa. Xiao tahu bahwa para jenderal yang tertidur ini semuanya adalah bawahan Kaisar Kingping. Setelah menekan Xia San, Xiao berpura-pura menjadi roh pedang yang menjadi pedang berat, setelah perlahan mengumpulkan kekuatan, melarikan diri langsung dari sisi Liu Sanfeng, datang untuk menyelamatkan dewa, dan membuka segel dari luar, selalu lebih mudah, hehe. Xia Ruofei memandang sisa-sisa jiwa naga hitam dengan senyum tetapi tidak tersenyum, dan mengucapkan dua kata dengan ringan, lanjutkan. Ya, sisa naga hitam berkata dengan cepat, setelah mengetahui bahwa senjata ajaib gua Anda memiliki nafas Kaisar Kingping, yang termuda menganggap bahwa segel itu sebagian besar diatur oleh Kaisar Kingping, dan jika dia bisa mengendalikan sepotong dengan miliknya, nafas senjata ajaib dapat membantu untuk membuka segel. Selain itu, penampilan setengah mati Liu Sanfeng setelah diserang adalah saat yang tepat bagi Xiao untuk melarikan diri, jadi dia mengambil risiko. Xiao Xuan juga memiliki mata dan tidak tahu Gunung Tai, dan tidak tahu bahwa matamu seperti obor. Saya telah melihat melalui sedikit pemikiran buruk.
Petik 2. Setelah Xia Ruofei mendengarkan kata-kata sisa jiwa naga hitam, dia secara intuitif merasa bahwa kata-kata pihak lain itu encer, atau setidaknya pendiam. Dia tidak bisa menahan kerutan diam-diam, merasa bahwa jika masalah ini tidak diselesaikan, tidak peduli berapa banyak dia bertanya, itu sepertinya tidak membantu, karena tidak peduli apakah yang dikatakan sisa naga hitam itu benar atau tidak, dia tidak sepenuhnya percaya, dan itu akan dengan mudah mengganggu pelariannya dari jurang ini, menyebabkan dia terikat. Xia Ruofei tidak bisa tidak melirik tubuh primordial dari jiwa sisa naga hitam lagi. Pada saat ini, kilatan cahaya tiba-tiba melintas di benaknya, dan dia memikirkan jejak jiwa yang sangat berguna di bumi sebelumnya. Jejak jiwa dapat membuat orang benar-benar menyerah, yaitu tunduk sepenuhnya dari lubuk hati, dan bahkan tidak akan ada jejak dendam di hati, dan memang benar bahwa tidak ada yang bisa dikatakan tanpa kata-kata. Bahkan lebih mustahil untuk berbohong. Jika jejak jiwa memiliki efek pada jiwa naga hitam yang tersisa, akan lebih mudah untuk memaksakan pengakuan. Setelah Xia Ruofei memikirkan ide ini, dia semakin merasa bahwa itu cukup bermanuver. Pertama-tama, jiwa sisa naga hitam itu sendiri adalah tubuh roh primordial, dan jejak jiwa bekerja pada tubuh spiritual, secara teori, itu juga harus memiliki efek pada roh primordial. Selain itu, tidak perlu menyerang sisa-sisa jiwa naga hitam lautan kesadaran dan tidak ada pembungkus tubuh fisik, jejak jiwa dapat langsung bertindak pada tubuh primordial. Tentu saja, dewa dari sisa jiwa naga hitam adalah naga raksasa. Pada puncaknya, itu bahkan lebih kuat dari Kaisar Kingping. Bahkan jika itu adalah jiwa yang tersisa, itu sama sekali tidak bisa diremehkan. Apakah jejak jiwa itu dapat sepenuhnya mengendalikan jiwa naga hitam yang tersisa? Xia Ruofei merasa di dalam hatinya, juga tidak ada gunanya. Namun, Xia Ruofei memikirkannya, jika itu di dekat pintu masuk dunia luar, jiwa naga hitam yang tersisa mungkin masih memiliki hubungan dengan dewa naga hitam yang ditekan di dalam gua, tetapi sekarang berada di ruang peta spiritual, yang merupakan ruang gua yang sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Di antara mereka, hubungan antara sisa jiwa naga hitam dan dewa naga hitam harus benar-benar terputus. Sekarang, apa yang dihadapi Xia Ruofei hanyalah jiwa sisa murni, dan itu adalah jiwa sisa yang kekuatannya telah sangat rusak. Sejauh kekuatan jiwa sisa naga hitam yang bersangkutan saat ini, saya khawatir kekuatan spiritualnya saat ini terbatas daripada Xia Ruofei di alam Roh Kudus. Dalam hal ini, jejak jiwa kemungkinan besar akan berhasil ditanam. Tentu saja, Xia Ruofei tidak berani berharap bahwa setelah menanamkan jejak jiwa pada jiwa yang tersisa ini, bahkan Dewa Heilong menjadi pelayannya, dia mengambil sisa jiwa naga hitam dari ruang peta spiritual dan datang ke sekitar lubang, di mana Dewa Naga Hitam disegel. Segel jiwa mungkin dilepas oleh naga hitam secara langsung dan dari jarak jauh. Meskipun Xia Ruofei telah membaca catatan yang relevan ketika dia mempelajari segel jiwa, jika segel jiwa ditanam, tidak mungkin untuk menghapusnya, dan hasil dari pemindahan paksa hanya akan menjadi kematian, tetapi keterampilan rahasia segel jiwa paling banyak diciptakan oleh Sanhe Zenren. Tidak mengherankan bahwa keterampilan rahasia yang diciptakan oleh seorang biksu yang kuat, Dewa Naga Hitam dari kekuatan Kaisar dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya. Namun, Xia Ruofei merasa bahwa selama dia tidak membawa sisa jiwa naga hitam untuk meninggalkan ruang peta spiritual, jejak jiwa seharusnya memiliki kemungkinan besar untuk menjadi efektif. Setidaknya saya bisa menjamin bahwa Black Dragon Remnant tidak akan berbohong ketika meminta pengakuan, jika efek ini dapat dicapai, itu sudah cukup ideal. Pikiran Xia Ruofei berubah tajam, dan dia secara bertahap memperkuat tekadnya untuk mencoba jejak jiwa. Tentu saja, Xia Ruofei masih perlu melakukan beberapa hal sebelum ini, jika dia menggunakan jejak jiwa secara langsung, bahkan jika jiwa sisa naga hitam hanya mempertahankan kekuatan tahap Yuanshen, itu masih tidak dapat menjamin kesuksesan. Karena itu, dia harus terlebih dahulu melemahkan jiwa sisa naga hitam sebanyak mungkin. Terus terang, itu adalah terus menggunakan kekuatan aturan ruang untuk menekan jiwa yang tersisa, sehingga tubuh Yuanshen-nya akan dikonsumsi lebih lanjut. Semakin lemah jiwa sisa naga hitam, semakin besar kemungkinan keberhasilan Xia Ruofei menanam jejak jiwa. Dalam hal ini, tidak perlu mempertimbangkan apakah kekuatan jiwa sisa naga hitam akan rusak atau tidak, Xia Ruofei hanya perlu memastikan bahwa dia tidak akan disiksa sampai mati sekaligus, dan dia bisa menghela nafas lega. Ketika Xia Ruofei memikirkan ini, dia sudah mengambil keputusan.
Mau tak mau dia merasa sedikit lucu ketika dia pertama kali khawatir tentang keaslian pengakuan dari sisa-sisa naga hitam, dia memikirkan cara untuk terus menyiksa sisa-sisa itu. Itu hanya hal yang sama. Mata Xia Ruofei ke arah jiwa naga hitam yang tersisa berangsur-angsur menjadi dingin, dan jiwa naga hitam yang tersisa juga merasakan tekanan yang tidak terlihat, dan dia berkata dengan takut-takut, semua yang dikatakan Xiao benar, aku tidak berani menyembunyikannya sama sekali. Kamu, jangan menatapku seperti itu, oke. Xia Ruofei mendengus dingin dan berkata, kamu masih berani bermain-main denganku. Saya pikir kamu belum cukup menderita sekarang, dan ingatanmu tidak cukup dalam, jadi, mari beri kamu kesan yang lebih dalam. Jiwa sisa Heilong tidak bisa membantu tetapi wajahnya sangat berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia buru-buru berteriak, maafkan hidupmu. Maafkan hidupmu. Si kecil benar-benar tidak. Xia Ruofei tidak menunggu jiwa naga hitam yang tersisa untuk berbicara, jadi dia langsung memblokir transmisi kekuatan spiritualnya. Pada saat yang sama, pikirannya bergerak sedikit, dan sejumlah besar kekuatan tak terlihat dari ruang peta spiritual segera digunakan, membungkus sisa jiwa naga hitam berlapis-lapis. Bangun, lalu tekan ke dalam pada saat yang bersamaan. Siksaan lain dimulai. Jiwa naga hitam yang tersisa tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan jeritan nyaring. Peras kekuatan aturan ruang semacam ini seperti melemparkannya ke piringan gerindra besar, dan kemudian rol batu menabraknya berulang kali. Jiwa sisa naga hitam tidak tahu bahwa Xia Ruofei melakukan ini hanya untuk menutupi niatnya yang sebenarnya. Penyiksaan ini sangat salah. Xia Ruofei telah memblokir transmisi kekuatan spiritual dari jiwa sisa naga hitam, jadi dia tidak bisa mendengar teriakannya sama sekali. Tetapi dia bisa melihat ekspresi menyakitkan di wajah jiwa sisa naga hitam di bawah tekanan aturan ruang. Segera jiwa naga hitam yang tersisa tidak bisa lagi mempertahankan citra pria berbaju hitam itu, dan berubah kembali menjadi naga kecil. Naga hitam kecil itu benar-benar seperti seekor loah kecil, menggeliat dengan panik di dalam penghalang aturan ruang angkasa dalam kesakitan. Xia San, roh pedang, tidak menebak niat sebenarnya dari Xia Ruofei. Dia hanya berpikir bahwa Xia Ruofei menemukan celah dalam kata-kata dari jiwa sisa naga hitam, jadi dia mulai menggunakan penyiksaan untuk mengajar jiwa yang tersisa. Xia San juga dengan cepat mengingatkan, Tuan Muda, Anda harus berhati-hati dengan tindakan Anda. Jika Anda secara tidak sengaja menyiksa orang ini sampai mati, maka kami tidak akan dapat meminta pengakuan. Xia Ruofei tersenyum ringan dan berkata, jangan khawatir. Aku tahu itu. Orang ini berbicara omong kosong, aku harus membiarkan dia memiliki ingatan yang panjang. Di bawah tekanan aturan kekuatan ruang angkasa, jiwa naga hitam yang tersisa merasa bahwa tubuh primordial terus-menerus aus, tubuhnya menjadi semakin lemah, dan tubuh primordial menjadi semakin lemah, seolah-olah akan menghilang di kapanpun. Jiwa sisa naga hitam benar-benar merasakan pendekatan kematian, dan dia berteriak ketakutan, leluhur kecil. Si kecil tahu itu salah. Si kecil mengatakan segalanya, dan tidak lagi berani menyembunyikannya. Si kecil dapat menggunakan dao hati dewa. Datang dan bersumpah. Secara alami, Xia Ruofei tidak akan tahu apakah jiwa naga hitam yang tersisa dapat bersumpah dengan hati dewa, atau apakah sumpah itu akan berhasil. Tentu saja, pada kenyataannya, dia bahkan tidak mendengar kata-kata dari jiwa naga hitam yang tersisa, dan dia tidak pernah melepaskan perisai transmisi suara dari kekuatan mental, karena tujuan Xia Ruofei bukanlah untuk membuat jiwa naga hitam yang tersisa. Jangan pernah berani berbohong setelah diberi pelajaran. Setelah mengompresnya selama lebih dari 10 menit dengan kekuatan aturan ruang, naga hitam kecil yang ditransformasikan dari sisa jiwa naga hitam menjadi menjulang, dan gambar yang diubah setipis asap tipis, benar-benar terasa seperti embusan angin, angin dapat meniupnya. Xia Ruofei merasa bahwa itu harus hampir sama. Kekuatan jiwa sisa naga hitam saat ini jauh lebih rendah daripada Xia Ruofei. Pada saat ini, harus ada peluang keberhasilan tertentu saat menggunakan segel jiwa. Secara alami, Xia Ruofei tidak akan benar-benar menyiksa jiwa naga hitam yang tersisa, jadi dia menyingkirkan kekuatan aturan ruang tepat waktu. Bayangan naga hitam tampak setengah lemah dan jatuh langsung ke tanah, sesekali bergetar, sedikit, seperti ular yang sangat sekarat. Xia Ruofei menatap dingin pada jiwa sisa naga hitam yang malu dan berkata, hidupmu benar-benar sulit. Kamu tidak bisa mati, sepertinya aku harus memberimu sesuatu yang lebih kuat,
1248 bab kedua setengah benar dan setengah salah jiwa sisa Heilong mendengarkan kata-kata Xia Ruofei. Awalnya itu tidak bergerak seperti ular mati, tetapi dia ketakutan dan dipaksa untuk pindah ke samping. Meskipun dia tahu bahwa di dalam gua ini, tidak peduli seberapa jauh dia melarikan diri, Xia Ruofei harus melakukannya, menghadapinya dia juga masalah pemikiran, tetapi dia hanya bersembunyi di samping tanpa sadar. Sekarang di jantung sisa naga hitam, Xia Ruofei sama menakutkannya dengan iblis. Xia Ruofei melirik sisa jiwa naga hitam dengan ringan, dan kemudian dengan terampil memadatkan tanda jiwa. Energi pada jejak jiwa bersirkulasi, dan itu hanya menggantung di udara, mengungkapkan napas yang menarik. Kekuatan ruang angkasa yang tak terlihat memperbaiki jiwa sisa naga hitam dengan kuat di tempatnya, dan kemudian jejak jiwa perlahan melayang menuju jiwa sisa naga hitam di bawah kendali Xia Ruofei. Jiwa sisa Heilong sangat ketakutan sehingga jiwanya terpesona, dan dengan lemah memohon belas kasihan, si kecil tidak lagi berani menyembunyikan apapun. Saya mohon Anda untuk melewati saya kali ini, dan berhenti menyiksa saya. Xia Ruofei tidak tergerak sama sekali, hanya mencibir dan berkata, benarkah? Mengapa saya pikir Anda masih tidak memiliki ingatan yang panjang? Saya pikir lebih baik, memberi Anda pelajaran dan memberi Anda kesan yang mendalam. Dia sengaja tidak mengatakan apa-apa tentang jejak jiwa, hanya karena dia tidak ingin jiwa sisa naga hitam mengetahui niatnya sebelumnya. Karena begitu jiwa sisa naga hitam menebak efek umum dari jejak jiwa, mungkin ia akan dengan sengaja berpura-pura dikendalikan oleh jejak jiwa, dan kemudian memberi Xia Ruofei satu set. Bagaimanapun, Xia Ruofei tidak dapat menjamin bahwa segel jiwa akan efektif pada jiwa naga hitam yang tersisa. Bagaimanapun, kekuatan Dewa Naga Hitam benar-benar mengerikan, dan banyak metode berada di luar jangkauan imajinasi Xia Ruofei. Bagaimana jika jiwa naga hitam yang tersisa memiliki cara untuk kebal terhadap tanda jiwa? Jika Anda tidak mengatakannya, bahkan jika penanaman segel jiwa gagal, Xia Ruofei dapat dengan jelas mengetahui bahwa jalan ini tidak akan berfungsi, dan pada gilirannya tidak akan dihitung oleh sisa jiwa naga hitam. The Black Dragon sisa jiwa melihat jejak jiwa yang semakin dekat dan lebih dekat dengannya, dan berkata dengan ketakutan, jangan, aku benar-benar tidak tahan lagi, aku tidak ingin mati. Dia benar-benar tidak tahu niat sebenarnya Xia Ruofei, dan berpikir bahwa Xia Ruofei punya cara lain untuk menyiksanya. Diremas oleh kekuatan ruang yang tak terlihat barusan, perasaannya adalah bahwa hidup lebih buruk daripada kematian. Sekarang setelah sarana ditingkatkan, Tuhan tahu betapa menyakitkannya itu. Secara teori, jiwa naga hitam yang tersisa dapat dimusnahkan dengan sendirinya, jadi tidak perlu menderita sakit lagi. Bagaimanapun, dia hanya jiwa yang tersisa, dan disipasi jiwa yang tersisa akan memiliki dampak tertentu pada dewa, tetapi jiwa yang tersisa sekecil itu tidak cukup. Naga hitam yang kuat menimbulkan luka parah. Tetapi masalahnya adalah bahwa jiwa naga hitam yang tersisa telah terpisah selama puluhan ribu tahun, meskipun dia masih sangat gigih membantu dewa naga hitam keluar dari masalah. Dalam waktu yang begitu lama, dia secara bertahap memperoleh rasa kesadaran diri dan membentuk kemandirian kepribadiannya sendiri. Dengan kata lain, dia bukan lagi hanya sisa jiwa yang terpisah dari Dewa Naga Hitam. Dalam arti tertentu, dia dan Dewa Naga Hitam sudah menjadi dua keberadaan yang independen. Justru karena inilah sisa jiwa naga hitam sangat menghargai hidupnya sendiri, kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak mau mengakhiri hidupnya sendiri sama sekali. Jejak jiwa segera datang ke jiwa sisa naga hitam, dan kemudian kecepatan tiba-tiba dipercepat, menembak lurus ke alisnya. Jiwa naga hitam yang tersisa telah dipasang dengan kuat di tempatnya oleh kekuatan ruang yang tak terlihat, tidak dapat bergerak sama sekali, dan hanya bisa menyaksikan jejak jiwa menghilang dari alisnya dengan penuh ketakutan. Jiwa sisa naga hitam itu sendiri adalah tubuh primordial, sehingga jejak jiwa tidak perlu mencari dan menangkap lautan pengetahuan, dan dapat langsung bertindak pada tubuh primordial. Setelah jejak jiwa tenggelam ke dalam jiwa sisa naga hitam, ketakutan di matanya berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh kebingungan. Proses ini tidak berlangsung lama, tetapi setelah beberapa saat, mata Xia Ruofei menunjukkan sedikit kegembiraan, karena jejak jiwa di lautan kesadarannya telah bereaksi. Ada kurang dari beberapa pelayannya di bumi, karena mereka tidak berada di ruang yang sama-sama sekali, jadi saat ini jejak jiwa telah merasakan jejak sub-jiwa baru, yang secara alami ditanam pada sisa jiwa naga hitam. Selain itu, sisa naga hitam tidak tahu niat Xia Ruofei sebelum ini, jadi kemungkinan dia menggunakan cara di muka hampir nol.
Selama dia bisa merasakan keberadaan tanda sub jiwa, dia pada dasarnya bisa menjadi yakin bahwa upaya ini telah berhasil. Benar saja, mata bingung. Dari sisa naga hitam secara bertahap mengungkapkan warna yang jelas, tetapi sikapnya terhadap Xia Ruofei telah benar-benar berubah. Sebelumnya, dia membenci dan takut pada Xia Ruofei di dalam hatinya, tetapi saat ini, dia memiliki rasa hormat yang tulus, dan bahkan jika Xia Ruofei menyiksanya barusan, sekarang dia tidak memiliki dendam. Ini adalah penindasan dari kedalaman jiwa, yang tidak dapat dikendalikan oleh sisa jiwa naga hitam. Perasaan ini membuat sisa naga hitam sangat bingung, tetapi dia masih tanpa sadar bergerak ke arah Xia Ruofei dan dengan hormat mentransmisikan suaranya, Tuan kecil yang bertemu. Pada saat ini, jiwa sisa naga hitam secara alami telah menebak fungsi segel tadi, dan juga tahu bahwa dia telah mengikuti cara Xia Ruofei, tetapi dia mungkin memiliki penyesalan di dalam hatinya, tetapi dia tidak pernah berani memiliki kebencian sedikit pun untuknya. Xia Ruofei, keajaiban jejak jiwa adalah bahwa itu dapat sepenuhnya mempengaruhi pikiran seseorang melalui jiwa, sehingga dia tidak akan memiliki hati yang memberontak sama sekali, dan pada saat yang sama, itu tidak akan membiarkan orang yang ditanam dengan jiwa itu membekas, kehilangan kepribadiannya sendiri, dan banyak lagi. Tidak akan mempengaruhi kecerdasan lawan. Xia Ruofei diam-diam senang di dalam hatinya, tetapi ekspresi wajahnya masih tenang, tetapi dia mengangguk ringan dan bertanya, kamu pasti menyembunyikan beberapa pertanyaan yang baru saja aku tanyakan, kan? Ada rasa bersalah dalam suara jiwa sisa naga hitam, ya. Sialan kecil, si kecil terkutuk. Xia Ruofei berkata dengan ringan, saya tidak peduli dengan Anda di masa lalu. Sekarang, Anda dapat menjawab kembali pertanyaan yang baru saja saya ajukan. Ingat, tidak boleh ada kelalaian, dan tidak ada detail yang harus dihilangkan. Anda dapat mengatakan sebanyak mungkin seperti yang Anda inginkan. Ceritakan lebih banyak lagi. Ya, sisa naga hitam segera berkata, Tuan, pertama-tama, ketika saya masih muda, memang dewa yang mengambil keuntungan dari retakan di segel yang disebabkan oleh getaran dunia Kingping untuk mengirim saya keluar. Namun, pilihan pemuda itu, Fu Liu Cheng, disengaja. Kaisar Kingping sesekali, dia akan pergi ke dasar jurang untuk memeriksa segel, dan terkadang dia akan membawa orang kepercayaannya. Dia pernah membawa Liu Sanfeng bersamanya, dan Liu Sanfeng sedang membawa pedang berat ini pada waktu itu. Tunggu sebentar. Xia Ruofei menyela kata-kata dari jiwa sisa naga hitam, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke pedang yang berat itu. Pedang roh Xiasan berkata, Tuan muda, bawahan ini tidak ingat pernah ke jurang bawah tanah bersama Liu Sanfeng. Sisa jiwa naga hitam berkata dengan cepat, sudah lama sekali Kaisar Kingping membawa Liu Sanfeng ke jurang yang dalam. Mungkin Liu Sanfeng baru saja mendapatkan epi pada saat itu, dan epi itu tidak menghasilkan roh. Guru, si kecil tidak akan pernah berani mentraktirmu. Bohong, beneran deh. Xia Ruofei mengangguk ringan, dan roh pedang Xiasan juga mengatakan bahwa dia tidak dilahirkan ketika epi ditempa. Epi itu sendiri adalah senjata sihir tingkat tinggi, dan kemungkinan kelahiran roh artefak sangat tinggi, tetapi bukan roh artefak akan muncul segera setelah penempaan, dan roh artefak dihasilkan secara alami dari waktu ke waktu, jadi penjelasan tentang jiwa sisa naga hitam juga masuk akal. Selain itu, mengenai alasan mengapa sisa jiwa naga hitam memilih Fu Liu Cheng, pertanyaan ini tidak ada hubungannya dengan situasi keseluruhan. Xia Ruofei hanya ingin menguji apakah jiwa sisa naga hitam masih memiliki perbedaan pendapat. Lanjutkan, kata Xia Ruofei ringan. Ya, sisa naga hitam berkata dengan hormat, pada saat itu, dewa telah memperhatikan pedang yang berat ini, jadi ketika alam Kingping jatuh. Dan ada celah pendek di segel, dewa dengan tegas memisahkan jiwaku yang tersisa, dan tujuannya juga sangat jelas, yaitu untuk menemukan epi dan menemukan kesempatan untuk menempati sarang murai. Setelah Xiao Xiao melarikan diri dari jurang maut, dunia Kingping berada dalam kekacauan, termasuk beberapa yang selamat di istana kaisar. Dia menahan seorang pelayan dan bertanya bahwa Liu Sanfeng berada di Fu Liu Cheng pada saat yang sama. Pada saat yang sama, dia juga mengetahui bahwa aula teleportasi bisa langsung menuju Fu Liu Cheng. Jadi si kecil akan menggunakan susunan teleportasi untuk berteleportasi di sana dan bersembunyi di sarkofagus untuk menunggu sebuah kesempatan. Situasi umumnya adalah jadi, Tuan, benar-benar tidak ada kebohongan, Anda harus percaya padaku. Xia Ruofei tidak berkomitmen dan berkata dengan ringan, silakan, pertanyaan berikutnya. Rencana awal Anda,
dan mengapa Anda tiba-tiba mengubah rencana Anda dan menemukan saya? Tuan, saya tidak menyembunyikan apapun tentang masalah ini pada saat itu, hanya sedikit. Setelah mengambil Epi, saya benar-benar ingin menunggu kesempatan untuk melarikan diri dengan Epi, tetapi saya akan mencoba mencurinya, aura kaisar di samping Liu Sanfeng. Ini juga salah satu alasan mengapa Xiao Xiao memilih Fu Liu Cheng sejak awal. Liu Sanfeng adalah orang kepercayaan Kaisar Qingping yang paling terpercaya, dan harus ada beberapa item atau senjata ajaib yang dianugerahkan oleh Kaisar Qingping di sekelilingnya. Akan ada sedikit nafas Kaisar Qingping, kata Heilong. Dia berhenti dan melanjutkan, setelah Anda muncul, Tuan, si kecil tahu bahwa harta ajaib di gua yang Tuan simpan di tubuhnya sebenarnya memiliki nafas seorang kaisar, dan bahkan Liu Sanfeng terganggu oleh nafas ini. Ketika harta ajaib gua disimpan di sarkofagus, pemuda itu menilai bahwa aura kaisar yang dibawa oleh harta ajaib gua harus sangat kuat. Jika tidak, Liu Sanfeng tidak akan melakukan ini. Justru karena ini bahwa pemuda itu segera berubah pikiran dan ingin menipu tuannya ke dalam jurang ini selangkah demi selangkah. Mengapa kamu tidak membunuhku secara langsung, dan kemudian menempati harta ajaibku di dalam gua? Bukankah lebih mudah? Xia Ruofei bertanya. Xiao Xiao tidak pernah bisa sepenuhnya menelan roh pedang siasan, jadi kendali Epi tidak pernah bisa mencapai harmoni yang sempurna. Jiwa sisa Heilong tersenyum pahit, dan pada saat itu Xiao Xiao tidak bisa mengeluarkannya, kristal roh untuk memulai arai teleportasi, dan setelah arai teleportasi diaktifkan, Xiao Xiao menemukan bahwa sangat sulit untuk mengontrol stabilitas. Tidak mungkin untuk mengontrol arai teleportasi dan membunuh Anda pada saat yang sama. Juga, Liu Sanfeng juga berada di sarkofagus pada saat itu, meskipun dia menutupnya sementara, panca indera dan kekuatan mentalnya juga mengerikan, tetapi jika ada terlalu banyak gerakan, itu mungkin masih mengganggunya, jadi pada saat itu, tidak mungkin, agar pemuda itu segera membunuhmu, dan dia hanya bisa menipumu ke dalam jurang selangkah demi selangkah. Jika Tuan, Anda tidak memutuskan untuk kembali di pintu masuk gua sebelumnya, Xiao Xiao tidak akan mengambil risiko dan bersiap untuk memasuki bagian dalam harta ajaib gua untuk membunuh Tuan. Naga hitam tersenyum pahit, Xiao Xiao disebut mencuri ayam tanpa kehilangan nasi. Jadi begitu, kalau begitu, katakan padaku mengapa kamu harus menemukan senjata ajaib dengan nafas Kaisar Qingping. Kata Xia Ruofei. Ya, Tuan, kata jiwa naga hitam yang tersisa, sebenarnya, Dewa Naga Hitam telah mencoba untuk membuka segel selama bertahun-tahun. Setelah jatuhnya alam Qingping, segel telah terpengaruh ke sampai batas tertentu, dan kemungkinan dewa melanggar segel juga meningkat. Ada banyak, tetapi satu-satunya hal yang tidak dapat dihindari adalah bahwa simpul kunci membutuhkan nafas Kaisar Qingping untuk memicu, dan kemudian dapat memicu serangkaian reaksi berantai, sehingga dewa kemungkinan besar akan membuka segel dan keluar. Oh, Xia Ruofei mengangguk dan berkata, artinya, jika kamu mengendalikan senjata ajaibku di dalam gua, kamu akan memiliki kesempatan bagus untuk menyelamatkan Dewa Naga Hitam, kan? Memang, sisa Naga Hitam berkata dengan hormat, Dewa sudah menemukan beberapa petunjuk saat itu, dan sekarang puluhan ribu tahun telah berlalu, dan Xiao Xiao juga menghubungi Dewa di dekat pintu masuk gua barusan, dan kemajuannya dalam memecahkan segel masih lebih cepat, tetapi tidak memiliki aura kunci Kaisar Qingping, begitu banyak retakan masih di atas kertas, karena kita tidak dapat mencapai langkah itu sama sekali. Dewa mengetahui bahwa saya menemukan sepotong dengan aura Kaisar Qingping. Jiwa sisa Heilong baru setengah jalan, dan Xia Ruofei berkata dengan dingin, kamu meledak sekarang. Jiwa sisa Heilong sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak akan ragu sama sekali tentang perintah Xia Ruofei. Jadi dia memulai proses penghancuran diri tanpa ragu-ragu. Bumi bersirkulasi, memadat, dan menumpuk. Di dalam akhirnya, energi ini meledak tiba-tiba, yang cukup untuk menghancurkan seluruh tubuh roh primordial, dan dia secara alami tidak akan mati lagi. Dewa Heilong tidak ragu-ragu untuk melakukan hal yang mengerikan pada dirinya sendiri. Xia Ruofei akhirnya tenang. Dia tiba-tiba mengeluarkan perintah sekarang, hanya untuk menguji jiwa sisa naga hitam lagi. Jika jiwa sisa naga hitam ragu-ragu setelah mendengar perintah, Xia Ruofei akan menjadi sangat waspada, karena ini berarti bahwa kinerja sebelumnya dari sisa jiwa naga hitam mungkin dipalsukan. Sekarang kinerja proses penghancuran diri Heilong tanpa ragu-ragu telah sepenuhnya membebaskan Xia Ruofei. Tentu saja Xia Ruofei tidak akan membiarkan jiwa sisa naga hitam meledak, dan justru karena dia memiliki kendali mutlak di ruang peta spiritual,
dia berani menggunakan perintah berbahaya seperti itu untuk menguji pihak lain. Dalam keadaan normal, proses meledak sendiri ini benar-benar tidak dapat diubah. Namun, di dalam ruang peta spiritual, Xia Ruofei dapat sepenuhnya memenjarakan sisa jiwa naga hitam, dan bahkan proses penghancuran dirinya sendiri dapat dihentikan secara tiba-tiba oleh kekuatan aturan. Jiwa naga hitam yang tersisa tiba-tiba berhenti di tengah ledakan, dan kemudian transmisi suara spiritual Xia Ruofei muncul di benaknya. Bagus, kamu lulus ujian, dan sekarang aku memerintahkanmu untuk berhenti merusak diri sendiri. Jiwa sisa Heilong mendengar transmisi suara Xia Ruofei, seolah-olah dia mendengar suara surga. Dia secara alami tidak ingin mati, tetapi di bawah pengaruh jejak jiwa, dia tidak dapat menolak perintah Xia Ruofei sama sekali, dan dia tidak akan ragu-ragu untuk memberikan perintah apapun. Xia Ruofei memerintahkannya untuk menghentikan penghancuran diri, lalu dia secara alami segera menghentikan proses penghancuran diri, dan energi mengerikan yang baru saja terakumulasi menghilang seperti air pasang. Penghancuran diri dari jiwa sisa naga hitam juga memobilisasi energi dari tubuh primordial itu sendiri, jadi meskipun penghancuran diri ini belum selesai, dia masih menghabiskan banyak energi. Awalnya, dia hanya memiliki satu napas tersisa sekarang, tetapi setelah lemparan ini, dia menjadi lebih marah, dan tubuh roh primordialnya sangat tipis sehingga hampir tidak terlihat, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Xia Ruofei merenung sejenak, lalu langsung menangkap beberapa helai esensi giok jiwa dan mengirimkannya ke tubuh jiwa sisa naga hitam. Jiwa naga hitam yang tersisa seperti kemarau panjang yang bertemu hujan, dan segera menyerapnya dengan rakus. Nafas jiwa roh giok secara langsung menghangatkan roh primordial. Untuk tubuh roh primordial dalam keadaan sekarat, itu adalah tonik terbaik. Meskipun hanya ada beberapa helai aura, jiwa sisa naga hitam masih bergantung pada beberapa helai aura ini. Dia dengan cepat melambat, dan kondisinya bahkan lebih baik daripada sebelum dia mulai meledakkan dirinya sendiri. Setelah sisa naga hitam menyerap nafas dari esensi giok jiwa, itu segera dengan enggan berubah menjadi gambar seorang pria berpakaian hitam, berlutut ke Xia Ruofei, dan berkata dengan suara gemetar, "Terima kasih atas hadiah tuannya. Terima kasih Tuan karena telah menyelamatkan si kecil." Kehidupan, peran jejak jiwa adalah seperti ini. Jelas bahwa situasi tragis saat ini dari jiwa sisa naga hitam disebabkan oleh Xia Ruofei, tetapi dia tidak memiliki kebencian terhadap Xia Ruofei. Sebaliknya, Xia Ruofei hanya memberinya beberapa helai giok jiwa yang hampir tidak cukup baginya untuk menyelamatkan hidupnya. Nafas jiwa, dia segera berterima kasih kepada Dade, dan sepenuhnya menghormati dan berterima kasih kepada Xia Ruofei dari lubuk hatinya. Xia Ruofei mengangguk ringan dan berkata, "Selama Anda setia kepada saya secara alami akan mendapatkan keuntungan Anda." Setelah tes terakhir barusan, Xia Ruofei akhirnya dapat memastikan bahwa jiwa sisa naga hitam memang dikendalikan oleh jejak jiwa. Sekarang kesetiaan jiwa sisa naga hitam kepadanya benar-benar 100%, jadi tidak perlu khawatir tentang informasinya, disediakan oleh jiwa sisa naga hitam. Beberapa benar, beberapa salah. Si kecil pasti akan membalas budi tuannya. Sisa-sisa Heilong berlutut di tanah dan berkata dengan penuh semangat. Xia Ruofei berkata, "Oke, kamu bisa terus berbicara." "Ya, Tuan." Sisa naga hitam segera berkata, "Saya baru saja mengatakan bahwa dewa telah mempelajari metode memecahkan segel selama puluhan ribu tahun, karena Kaisar Kingping tidak memiliki cara untuk terus memperkuat formasi, jadi dia terus bekerja keras. Di bawah, segel memang dilonggarkan, tetapi karena kurangnya napas Kaisar Kingping, banyak langkah kunci tidak dapat dilakukan. Yang kecil akhirnya berhubungan dengan dewa di dekat pintu masuk gua, yang sebenarnya merupakan hasil dari melonggarnya segel. Ketika itu adalah yang terkuat, kekuatan spiritual dewa tidak dapat mengungkapkan jejak sama sekali. Nah, di pintu masuk gua tadi, apa reaksi Heilong ketika dia mendengar bahwa kamu menemukan senjata ajaib dengan nafas Kaisar Kingping? Apa yang dia suruh kamu lakukan?" Xia Ruofei bertanya. "Dewa secara alami sangat gembira," kata jiwa sisa naga hitam, "Dewa memerintahkan saya untuk mendapatkan senjata ajaib ini dengan segala cara. Justru karena inilah Anda sangat waspada, Tuan, dan tidak berniat untuk melakukannya, masuk sama sekali. Di dalam gua, jika Xiao ingin mengendalikan harta ajaib gua, dia hanya bisa mengambil risiko. Kekuatan Xiao sendiri terbatas pada waktu itu, dan getaran rantai dan blokade ruang benar-benar diselesaikan oleh Dewa dan Xiao." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Sepertinya mirip dengan apa yang saya duga."
Mari kita bicara tentang jurang ini. Anda melarikan diri dari segel dan tiba di Istana Kaisar di atas dengan sangat lancar, jadi Anda harus tahu satu untuk keluar, baris, benar. Jiwa naga hitam yang tersisa menunjukkan sedikit rasa malu, dan berkata, Tuan, rute yang saya ambil di awal mungkin tidak cocok untuk Tuan. Apakah karena kekuatanku terlalu rendah? Xia Ruofei bertanya dengan sedikit cemberut. Tidak, tidak, tidak. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Kata sisa naga hitam cepat. Meskipun kekuatan Xia Ruofei benar-benar tidak layak disebutkan di mata sisa naga hitam, jika tidak, dia tidak akan begitu yakin untuk menipu Xia Ruofei agar membawanya ke ruang peta spiritual. Dia bertekad untuk memasuki ruang peta spiritual secara langsung. Menurutnya, sangat mudah untuk membunuh Xia Ruofei dalam hitungan detik. Itu hanya cengkeraman, tetapi sekarang karena efek jejak jiwa, bahkan jika sisa naga hitam berpikir demikian di dalam hatinya, dia tidak akan pernah mengatakannya. Jika Xia Ruofei tidak sopan, akan ada perlawanan di jiwanya. The Heilong Remnant Soul kemudian menjelaskan, Tuan, rute yang saya ambil ketika saya masih muda sangat sempit, dan di beberapa tempat bahkan hanya ada celah kecil. Yang kecil adalah tubuh roh primordial, sehingga bisa lewat secara langsung. Jika guru berjalan, itu sama sekali tidak ada cara untuk menempuh rute ini. Xia Ruofei menyipitkan matanya dan bertanya, apakah itu tidak cukup untuk memperlebar lorong secara artifisial? Saya pikir bahkan jika beberapa tempat relatif kecil, sebagian besar tempat harus cukup untuk dilewati satu orang. Batu-batu di jurang ini sangat keras, dan hampir tidak mungkin untuk membuka jalan melalui kekerasan. Jiwa sisa Heilong menjelaskan, selain itu, berbagai formasi telah dibentuk di seluruh jurang, dan beberapa formasi pembunuhan tidak dapat ditentang bahkan oleh seorang pembudidaya yang kuat, dan jika struktur batu jurang dihancurkan oleh kekerasan, kemungkinan besar akan memicu pembentukan, jadi metode ini tidak hanya sangat tidak efisien, tetapi juga berbahaya. Sangat besar, kecil tidak direkomendasikan pemilik untuk melakukan ini. Xia Ruofei sedikit mengernyit dan berkata, jika rute yang Anda ambil tidak berhasil, seharusnya ada rute lain. Jika tidak berhasil, bisakah saya kembali ke darat? Sisa naga hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, jurang itu berada ribuan meter di bawah Istana Kaisar. Dari batu besar yang baru saja dipijak tuannya, ia hanya bisa naik ke ketinggian paling banyak 5 atau 600 meter, organ di halaman Istana Kaisar semuanya kosong, dan tidak ada yang meminjam kekuatan, dan ada formasi pelarangan udara yang sangat kuat di sini. Jika tuannya kembali dengan cara yang sama sekali tidak mungkin untuk berhasil. Bukankah itu tidak ada jalan keluar? Xia Ruofei berkata dengan cemberut, ini tidak masuk akal. Di dunia spiritual, jurang ini harus dijaga oleh seseorang, bahkan jika Kaisar Qingping dapat mengatasi formasi udara terlarang dan terbang bebas, apakah para beku yang ditempatkan di sini juga dapat terbang sesuka hati? Jika tidak, bagaimana mereka dapat kembali ke tanah? Sisa naga hitam ragu-ragu sejenak dan berkata, Tuan, ada jalan, tetapi bahayanya juga sangat tinggi. Xia Ruofei berkata dengan ringan, kamu membicarakannya dulu, aku akan merujuknya. Faktanya, Xia Ruofei tidak punya pilihan sama sekali, bahkan jika ada bahaya, dia harus mencoba, jika tidak dia akan terjebak di sini. Jangan bicara tentang masalah bahwa dia akan terjebak di sini sepanjang tahun setelah pintu masuk ke relik Qingpingji ditutup. Lingkungan jurang ini saja membuat Xia Ruofei tak tertahankan. Aura di sini bahkan lebih tandus daripada bumi, dan bumi hanya sedikit lebih kompleks. Berserk, kecuali itu adalah tanah yang diberkati surgawi atau formasi yang mengumpulkan roh, itu hanya dapat dipraktikkan dengan enggan pada waktu tertentu, dan jurang ini bahkan lebih ekstrim, yaitu, tidak ada energi spiritual sama sekali. Jika dia terjebak di sini, Xia Ruofei hanya dapat berlatih di ruang peta spiritual, yang membutuhkan pengendalian, jika tidak, energi spiritual akan dikonsumsi terlalu cepat dan fondasi ruang peta spiritual akan rusak. Atau dia hanya mengkonsumsi sumber daya kultivasinya sendiri untuk berkultivasi. Namun, begitu pintu masuk ke reruntuhan dunia Qingping ditutup, dia akan terjebak di sini selama 500 tahun, dan tidak peduli berapa banyak sumber daya budidaya yang dia bawa, tidak mungkin untuk mengkonsumsinya secara tidak terkendali. Begitu dia perlu ditahan, konsekuensi paling langsung adalah kemajuan kultivasinya akan melambat, dan jika kekuatannya tidak cukup meningkat, dia tidak akan bisa keluar dari sini sama sekali, sehingga membentuk lingkaran setan. Jika ini masalahnya, dia mungkin tidak dapat melarikan diri dari kesulitan lain kali reruntuhan dunia Qingping dibuka.
Untuk dunia luar, orang hilang seperti Xia Ruofei, terutama mereka yang belum terlihat setelah relik kedua dibuka, pasti akan dianggap mati. Oleh karena itu, bahkan jika dia tahu bahwa ada banyak bahaya, selama itu tidak bisa dihindari, Xia Ruofei pasti akan mencobanya. Sisa jiwa naga hitam ragu-ragu untuk sementara waktu, dan tampaknya ragu-ragu untuk berbicara. Dia akhirnya berkata, "Tuan, jika Anda ingin menemukan kesempatan untuk keluar, Anda mungkin perlu memasuki gua tempat dewa disegel." Mata Xia Ruofei tiba-tiba menunjukkan secercah cahaya, dan jiwa naga hitam yang tersisa hanya bisa menghela nafas di dalam hatinya, dan berkata dengan cepat, "Tuan, apa yang dikatakan si kecil adalah kebenaran, itu jelas tidak disengaja, memancingmu ke dalam gua." Cahaya di mata Xia Ruofei perlahan menghilang. Jika dia tidak menggunakan penghancuran dirinya untuk menguji sisa naga hitam, saya khawatir sisa naga hitam akan membuat proposal ini, dan dia akan membunuhnya, segera, setidaknya untuk memberi kesan mendalam pada sisa naga hitam. Ajarkan saja, Anda harus tahu bahwa jiwa naga hitam yang tersisa telah dikatakan barusan. Segel yang disatukan oleh beberapa kaisar dan tuan sekarang telah sedikit melonggar, dan kekuatan spiritual naga hitam sudah dapat menembus sebagian, meskipun Xia Ruofei tidak tahu berapa banyak roh yang dapat ditembus oleh naga hitam. Kekuatan keluar, tetapi bahkan blokade ruang dan kekuatan tarik di luar sudah cukup untuk membuat Xia Ruofei tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Artinya, setelah memasuki gua, Xia Ruofei sama sekali tidak dapat mengendalikan nasibnya sendiri, dan Dewa Naga Hitam dapat membunuhnya kapan saja. Tetapi Xia Ruofei tahu kekuatan jejak jiwa, jadi dia secara rasional mengatakan kepadanya bahwa tidak mungkin bagi jiwa naga hitam yang tersisa untuk membuat saran terhadapnya. Xia Ruofei berkata dengan ringan, "Ceritakan padaku secara detail, apa yang terjadi." "Ya," sisa Heilong menghela nafas lega dan dengan cepat menjelaskan, "Tuan, ketika segelnya kuat, memang ada anggota pengawal pribadi Kaisar Qingping yang bergiliran ditempatkan di jurang, karena pada saat itu, dewa tidak bisa menghadapinya sama sekali. Para biksu di luar segel memiliki ancaman, bahkan tidak ada jejak kekuatan spiritual yang dapat diungkapkan, dan tubuh fisik ditekan sampai mati, sehingga mereka yang ditempatkan di jurang maut sebenarnya ditempatkan di gua, tugas terpenting mereka. Ini adalah memeriksa segel secara teratur, dan jika ada kelainan pada segel, mereka akan melaporkannya kepada Kaisar Qingping sesegera mungkin, dan Kaisar Qingping juga sangat mementingkan itu, dan akan segera datang turun untuk memperkuat segel." "Jadi apa? Apakah ada lorong khusus di area tempat personel itu ditempatkan?" Xia Ruofei bertanya dengan tenang. Sisa naga hitam mengangguk dengan cepat dan berkata, "Ya, ketika pemuda itu melarikan diri, ada jejak formasi teleportasi di sana, tetapi situasi di atas tidak diketahui pada saat itu, dan pemuda itu tidak berani menggunakan formasi teleportasi dengan mudah, jadi dia harus mencari cara lain." "Lu melarikan diri, tetapi menurut penilaian awal yang kecil, skala susunan teleportasi tidak besar, dan itu harus diteleportasi dalam jarak pendek. Jadi kemungkinan besar itu akan menjadi jalan bagi mereka, ditempatkan di jurang maut, dan pintu keluar teleportasi kemungkinan besar berada di dekat istana Kaisar. Bahkan langsung di kamar tidur Kaisar." Xia Ruofei jatuh ke dalam perenungan setelah mendengar kata-kata itu, dan bertanya setelah beberapa lama, "Tapi sekarang kekuatan spiritual naga hitam dapat menutupi seluruh gua, dan bahkan meluas keluar gua. Begitu saya memasukinya, kehidupan dan kematian tidak dapat dikendalikan sendiri, bahkan jika saya tahu ada formasi teleportasi di sana, bagaimana cara mencapai garnisun tahun ini tanpa mengganggu Dewa Naga Hitam, dan menggunakan formasi teleportasi dengan lancar?" Jiwa sisa naga hitam berpikir sejenak, dan berkata dengan berani, "Tuan, sangat tidak mungkin bagi si kecil untuk menempel pada Epi, dan menggunakan Epi untuk membawa senjata ajaib gua ini ke dalam gua. Tuan, Anda tinggal di ruang gua ini, sehingga dewa saya pasti salah mengira bahwa Xiao Xiao telah berhasil membunuh tuannya dan memenangkan kendali senjata ajaib." Petik 2. Metode ini tidak benar. Xia Ruofei menolak tanpa ragu sebelum jiwa naga hitam yang tersisa selesai berbicara. Sangat tidak mungkin baginya untuk membiarkan jiwa naga hitam yang tersisa memiliki kesempatan untuk menghubungi Dewa Naga Hitam. Keberadaan kaisar tingkat tinggi seperti naga hitam telah melampaui imajinasi Xia Ruofei. Dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi setelah sisa jiwa naga hitam padam, tetapi apa yang akan terjadi dengan kemungkinan besar adalah bahwa Dewa Naga Hitam akan menemukan bahwa sisa jiwa naga hitam dikendalikan oleh jejak jiwa, dan bahkan Dewa Naga Hitam mungkin tahu cara menguraikan jejak jiwa.
Begitu jiwa naga hitam yang tersisa berbalik melawan air dan Xia Ruofei terperangkap di ruang spiritual lagi, itu benar-benar ikan di talenan. Jadi, tidak peduli seberapa buruk situasinya, Xia Ruofei tidak akan setuju dengan jiwa sisa naga hitam untuk meninggalkan ruang peta spiritual, dan sangat penting untuk melarang jiwa sisa naga hitam, dan bahkan kekuatan mental tidak dapat membiarkannya keluar ruang peta spiritual. Hanya dengan cara ini Xia Ruofei dapat memastikan untuk mengendalikan jiwa naga hitam yang tersisa, bahkan jika jiwa naga hitam yang tersisa tidak dapat memainkan peran besar, setidaknya itu tidak dapat membuatnya melakukan hal-hal buruk. Bahkan jika ingin menemukan jalan, itu harus berada di bawah premis absolut ini. Setelah mendengarkan kata-kata Xia Ruofei, sisa naga hitam segera menutup mulutnya. Karena tuannya tidak menerima saran ini, maka dia secara alami tidak perlu mengatakan apa-apa nanti. Dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Tuan, Xiao memiliki hubungan spiritual dengan dewa di dekat pintu masuk gua. Menurut penilaian Xiao, dia seharusnya dapat menyelidiki situasi di seluruh gua dengan sangat jelas. Dan Xiao, aku sudah memberitahunya sebelumnya bahwa Xiao membawa senjata ajaib dengan nafas seorang raja, jadi saat ini, dia harus selalu memperhatikan situasi di dalam gua, dan jika dia ingin menyelinap diam-diam, aku takut sulit melakukannya."